Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama kali saya hormati selaku sahibul bait, yaitu Bapak Haji Makmur beserta Ibu Haja Ustazah Nimih, bil khusus yang punya hajat yaitu Bapak Wandi ya, Bapak Wandi dan keluarga besarnya. Juga sama-sama kita muliakan guru-guru kita. Yang pertama adalah orang tua kami, Uminda Ustazah Hajah Yuhani, juga bekas pacar saya Ustazah Hajah Hayati. Ada orangnya? Perasaan kenal-kenal dikit ini itu kali ya. Dan juga saya hormati besan Bapak Haji Makmur dan keluarga besarnya. Mohon maaf di belakang saya nih. Iya. Bapak Haji Nimin, Ibu Ustazah, calon-calon Ustazah, Ibu-ibu Hajah, calon-calon Hajah, Ibu-ibu calon umroh. Amin ya rabbal alamin. Seluruhnya dah. Yang tua, yang muda, yang di atas, yang di bawah. Karena ada yang di bawah nih. Ya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, tawadud dan mahabbah saya. Mudah-mudahan pada pagi menjelang siang semuanya masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada untayan yang baik yang pantas yang kita omongin pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita. Bil khusus pada hari ini Allah masih berikan nikmat yang begitu besar, ya, nikmat yang begitu banyak, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan ini dapat hadir kumpul dalam rangka yang pertama adalah rutinan pengajian hari Rabu. Yang kedua dalam rangka tahadus bin nikmah, syukuran daripada sahibul hajat di sini yaitu Bapak Wandi. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, salawat serta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada penghulu kita, kepada junjungan kita yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang terus masih istiqomah mengerjakan daripada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal. Bu, masih ada? Ya, kalau udah pada pulang. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir di sini, kumpul di sini dalam rangka tahadus bin nikmah, yaitu syukuran. Ya, tasakur, syukuran. Syukuran apa? Yang sama-sama kita tahu pada hari ini adalah syukuran ngisiin rumah baru. Alhamdulillah. Syukuran apa syukurin? Bu, syukuran apa syukurin? Kalau syukurin mau disumpahin. Ya. Jadi syukuran. Alhamdulillah pada hari ini ya, Bapak Wandi ngundang kita. Ya, Bapak Wandi sekarang nih alhamdulillah, yang tadinya nggak punya apa-apa sekarang punya apa-apa. Yang tadinya sendiri sekarang udah berkeluarga, makanya syukuran. Alhamdulillah. Ini rumah yang ditempatin. Ya, kalau orang yang bersyukur, kata Allah yang tadi saya sudah baca ayatnya, Quran surah Ibrahim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi
belasannya. Kalau kita bersyukur, maka Allah nanti akan tambah. Tapi sebaliknya kalau kita kufur, ingat ajab Allah sangat. Tuh, Pak Wandi syukur ya. Pak Wandi bersyukur enggak? Bersyukur enggak? Alhamdulillah kalau bersyukur. Tadinya dia sendiri karena bersyukur udah punya bini. Udah punya bini nambah punya anak. Tadinya enggak punya rumah, sekarang punya. Tuh, kalau orang yang bersyukur insya Allah akan ditambah. Ya, nambah. Bininya juga nambah. Bukan nambah bininya maksudnya, nambah apanya? Nambah taatnya bininya. Nambah apa lagi? Solehahnya. Rupanya pada ngeres banget pikirannya. Ya mertuanya dia melotot bayar kata gitu. Ya, jangan nambah bini tapi nambah solehahnya istrinya. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Jadi orang yang bersyukur akan tambah nikmatnya. Makanya alhamdulillah hari ini Bawani ngundang kita tahadus binikmah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Ini kan rumah yang baru, rumah yang bagus. Ini begini pakai apa nih kira-kira? Bikinnya pakai apa nih kira-kira? Pakai pasir, semen, pakai duit mah kagak bisa. Yang belinya pakai duit. Ini kan lumayan ini, bukan lagi lumayan lagi, berat ini, besar. Iya enggak? Pakai ratusan juta ini, ya enggak? Iya, makanya bersyukur alhamdulillah. Coba dah. Kalau enggak bersyukur, mau apa lagi coba? Iya. Alhamdulillah tadi udah baca rawi saya dengerin. Ya. Doanya udah belum? Udah, berarti tinggal tutup sama makan ntar udah doanya udah. Ya. Iya. Alhamdulillah. Bagi bersyukur nih. Kalau orang bersyukur akan ditambah. Tapi kalau kita enggak bersyukur, ingat ajab Allah sangat keras atau pedih. Wandi, alhamdulillah. Nah, kemudian pada hari ini saya enggak panjang-panjang deh. Mau panjang mau pendek? Bu, mau panjang mau pendek? Karena udah siang tuh. Udah setengah 12 kurang seperempat. Ya, jangan kita sampai liwat Johor. Ya, pada hari ini adalah rasa syukur pada Allah. Pak Wandi ini, ya, ini ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Yang penting rumah yang baru ini, yang ditempatkan ini menjadi baiti jannati. Artinya rumah ini bagaikan surgaku. Apa sebabnya? Karena rumah ini bagaikan surgaku diiringi dengan ibadah. Betul? Dengan ibadah. Kalau kata bahasa pantunnya mah, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa keliling Ka'bah. Ngapain dia keliling Ka'bah? Tawaf. Udah tawaf belum? Udah, yang udah umroh sama haji mah ya. Insya Allah udah dibuka sekarang. Udah dibuka, cuman Indonesia masih belum apa? Belum selesai di Indonesianya. Masih ada asuransi, karantina dan sebagainya. Tapi untuk di sananya sudah dibuka. Makanya biayanya masih tetap lumayan. Begitu ya. Tuh, jadi kalau hidup kita pengen berkah, iringi dengan ibadah. Wandi, jadi kalau ini rumah pengennya bagus, enak, nyaman, iringi dengan ibadah. Betul? Iya, kalau kita enggak ibadah, wah repot. Makanya hidup ini seperti bagaikan apa namanya? Surgaku, rumahku bagaikan surgaku diiringi ibadah. Banyak tuh rumah-rumah yang bagus, yang mewah. Ya, banyak pada gersang, nggak nyaman, tiap hari dihidupi dengan ribut terus dalam rumah tangganya. Ya, tapi kalau ibadah insya Allah begitu. Wandi ya, pakai pesan saya rumah ini dengan adakan ibadah. Kalau ibadah, insya Allah kita akan berkah. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Hidup kita sangat memikat. Walaupun itu duit berlipat-lipat, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, istrinya berapa? 4. Enggak bahagia, kenapa? Enggak ibadah. Kalau ibadah insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Walaupun hidupnya sederhana, ya, rumahnya sederhana, mobil juga enggak punya, tapi hidupnya berkah. Kenapa? Anaknya soleha. Kemudian rumah tangganya
sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena itu diiringi dengan ibadah. Insya Allah. Di speaker juga nggak menunjang ini, suruh buru-buru saya. Ya, suruh buru-buru. Hanya saya akan sampaikan pesan Rasul saja. Ini Pak Wandi ya, pesan Rasul di sini yang akan sampaikan termasuk kepada kita semua yang hadir. Kata Nabi, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 kalau rumah tangga ingin bahagia. Kalau rumah tangga ingin senang, ada 4 kata Nabi. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solehatin. Yang pertama nih, kalau kita punya rumah tangga pengen bahagia, terasa nikmat, dirasakan oleh kita, yang pertama punya istri yang soleha, yang bakti kepada suami. Nah kalau istri juga pengen bahagia, punya suaminya juga berbakti, sama begitu. Itu yang pertama. Artinya kita punya istri soleha, kalau dia punya suami soleh. Karena rumah tangga itu bagaikan apa? Ya seia sekata harusnya. Rumah tangga kalau nggak seia sekata, nggak ada pengertian, bisa bubar. Gara-gara permasalahan kecil jadi besar. Apalagi yang besar nambah besar. Begitu ya. Jadi saling pengertian. Kan biasanya kalau lagi enak kita girang, ketawa. Ya enggak, suami dapat duit banyak, kita dikasih banyak, girang, alhamdulillah. Punya duit banyak, laki masih disayang, nggak punya duit. Jangan begitu pengertian, kita harus sadar. Rumah tangga itu nggak selamanya bagaikan roda, ada di atas, di bawah. Kalau lagi punya, alhamdulillah. Nggak punya, innalillahi. Iya, kalau lagi punya kita senang, ketawa, kan nggak selamanya. Iya nggak, laki dapat duit terus, nggak selamanya kerja. Namanya kita rumah tangga, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya saling menutupi. Tuh istri yang soleha tuh begitu. Mau ada duit girang, nggak ada duit juga girang. Kan biasanya perempuan sekarang mah ya repot ya. Iya. Kalau kata bahasa pantun mah, masuk Jakarta keluar di Peluit, banyak mobil beriringan. Wanita kalau nggak punya duit yang ada uring-uringan. Ya jangan begitu. Harus kita sadar, rumah tangga selamanya kita bahagia terus, punya duit terus. Andai kata kita punya, alhamdulillah. Enggak punya juga, alhamdulillah. Kan katanya, kan begitu. Walaupun sekarang ini masa Allah mana mau puasa dikit lagi, minyak masih pada naik, sembako naik, cabai naik. Yang turun apa yang turun? Tahu tuh yang 1000 kolor. Iya, sekarang-kadang ini Masya Allah. Sebentar lagi mana mau puasa, minyak udah susah, udah mahal juga susah lagi. Saya lihat kemarin tuh di Jakarta ngantri. Pada berebut minyak cuma 2 liter, kata 14.000, tapi minyak kagak ada. Cabai udah mulai dari 20.000 jadi 65.000. Ya enggak? Sembako udah mulai naik. Yang turun apa yang turun? Kolor doang tuh hati. Biarin, mahal juga, yang penting barangnya ada, duitnya ada. Jadi murah. Barangnya ada, duit tinggal ada. Bagaimana kira-kira? Sekarang nih udah mahal, barangnya langka. Akibat apa? Sebenarnya banyak oknum. Oknum apa? Ditimbun. Ini yang kagak semenggah nih. Tuh begitu. Ya, biarin aja dah. Yang penting rumah tangga kita harus soleh dan soleha. Seia sekata, harus sabar. Kalau nggak sabar, bubar. Tuh. Jadi pertama, kalau rumah tangga pengen bahagia, kita punya istri yang soleha. Atau ibu punya suami yang soleh. Yang kedua, kata Nabi, rumah tangga yang ingin bahagia adalah wa auladuhu abrara. Apa itu? Adalah dia punya anak taat. Anak-anaknya pada soleh dan soleha. Yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya. Enak gak punya anak begitu? Iya. Kalau kita punya anak begitu, Masya Allah luar biasa. Soleh dan soleha. Ada kan kita rumah tangga kecukupan, sebab ada, tapi anaknya orang semenggah, ada nggak kira-kira? Banyak. Harapan kita itu yang kedua. Rumah tangga kita isinya soleha,
kemudian anak-anaknya juga pada berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kata Nabi adalah wahalatuhu sholihin. Artinya apa? Dia punya teman-temannya yang bagus-bagus. Tuh, punya anak begitu, lihat lingkungan. Kalau lingkungannya baik, anak jadi baik. Tapi kalau lingkungan tidak baik, ya anak tidak baik. Zaman sekarang masalah luar biasa kan, pergaulan, lihat lingkungan kita. Yang namanya narkoba, tahu narkoba? Narik kolor baba. Ya, iya yang nama narkoba, masya Allah, bukan lagi di kota, sekarang di kampung. Tuh, makanya kita punya anak, perhatikan anak kita, sama siapa dia bergaul, sama siapa temennya. Kalau orang semenggah mah jangan diantepin anak kita, paham? Iya, teman-temannya pergaulan yang baik-baik. Tapi kalau nggak baik, waduh repot. Siapa yang repot? Kita sebagai orang tua, baik bapaknya atau ibunya. Narkoba, tawuran dan sebagainya. Nih, dijauhkan seperti itu. Yang terakhir yang keempat kata Nabi, wa antakunu rizquhu bi baladih. Ya, rumah tangga yang paling enak, bahagia adalah si suaminya dapat rezekinya kudu jauh-jauh. Ini bisa menjadi apa? Menjadi bahagia. Banyak orang karena apa? Suaminya kerjanya jauh di luar negeri, istrinya jauh di luar negeri, 2 tahun baru pulang. Ya, istrinya pergi TKW, perempuannya TKI umpamanya. Istri di rumah, suaminya di luar negeri, pulang 2 tahun. Kira-kira bagaimana kalau begitu? Ya iya, akhirnya apa? Diskomunikasi, si laki ya maklum laki-laki. Ya enggak? Ngelihat kucing, ngelihat apa? Daging ngelihat kucing, kucing ngelihat anjing, anjing ngelihat apa lagi? Ya iya, namanya kucing ngelihat ikan. 2 tahun gak ketemu-temu sama istri, tahu-tahu pulang-pulang punya. Tuh, itu jadi kurang baik juga. Maka alhamdulillah kalau suami ibu kerjanya dekat, yang tiap hari ada di rumah, apa yang swasta, apa yang kerjanya nggak jauh-jauh dari rumah, kalau sore ada di rumah, pagi berangkat di rumah, kan enak ya? Enak, itu namanya rezeki nggak kudu jauh-jauh. Tapi karena kalau jauh, akhirnya terjadi diskomunikasi, itulah jadi bubar, perselingkuhan terjadi. Ya, terjadi yang tidak diinginkan. Makanya mudah-mudahan saja istri daripada suami kita atau suaminya pada kerjanya nggak jauh-jauh, artinya punya rezekinya di kampung sendiri atau di negara kita sendiri, nggak perlu pakai TKW. Itu yang akan bahagia hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dah itu aja dah pada kesempatan ini sampaikan. Mudah-mudahan ya kita doakan Bapak Wandi yang sekarang ini menamati rumah yang sekarang ini menjadi rumahnya Baiti Jannati, sebagai contoh daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang walaupun Rasulullah itu rumahnya kecil, yang tidurnya hanya di Pelapatul Mukarramah, tapi mengatakan Baiti Jannati, artinya rumahku adalah surgaku. Itu contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi 4 faktor saya sudah sebutkan. Mudah-mudahan ini kita menjadi umatnya ya, sampai seperti Nabi kita Muhammad SAW. Hanya pesan saya, jangan lupa iringi dengan ibadah. Apa ibadahnya? Sholat. Kalau kita sholat, insya Allah hidup kita akan berkah. Amin ya rabbal. Nah demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Buah naga dibagi 4, semoga bermanfaat. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.